Shalom saudara-saudara semua, salam Patunggilan. Warga GKJ Rungkut atau siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Kami berharap saudara semua dalam keadaan sehat. Sehat semua ya? Sehat. Oke, aman? Sip. Semuanya sehat. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap semangat. Jangan kendor. Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini kita masih di dalam situasi yang berdampingan dengan COVID-19, ternyata kasih setia Tuhan tetap mengiringi kita, sehingga kita dapat melewati segala sesuatu hingga saat ini. Bapak Ibu, ibadah kita sekarang adalah perayaan unduh-unduh atau ibadah ucapan syukur. Untuk itu, mari kita dengungkan kasih setia Tuhan dengan penuh sukacita. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajumu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajumu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan tajumu, tuturkan tajumu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajumu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Puji Tuhan, biarlah dengan pujian ini tadi hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Di sini juga di tempat Bapak dan Ibu saudara sekalian melakukan ibadah. Bapak Ibu sekalian, tema ibadah unduh-unduh pada hari ini adalah syukur dalam tepekur. Tema ibadah ini diambil dari Kejadian 41 ayat 50 dan 51 serta 52. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara sekalian, apa itu syukur dalam tepekur? Nah, agar kita dapat menghayatinya, mari kita masuk ke dalam ibadah ini.
kita satukan hati kita dengan sungguh-sungguh dan penuh syukur. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita akan menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Ai di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai Raja, Raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, karuna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Warga jemaat dan umat Kristiani, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan di dalam peribadatan kita dengan penuh rasa syukur. Di mana sebagai bagian dari GKJW Jemaat Rungkut, bersama-sama kita memperingati, merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Karena itu, mari kita khususkan peribadatan kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Dia mengetahui apa yang menjadi keinginan kita. Dia mengetahui setiap tindakan kita. Bahkan Tuhan mengetahui setiap pikiran kita. Begitu besar kasih-Nya, hingga Dia menganggap kita sebagai biji matanya yang berharga. Namun jika kita mau jujur, kita sadar karena kasih-Nya yang telah Ia berikan kepada kita, itu justru membuat kita menjadi lupa akan Dia.
sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita selalu menuntut agar Tuhan mengabulkan setiap keinginan kita. Dan ketika keinginan itu tidak terkabul, kita memberontak. Kita mencari dengan cara kita sendiri agar dapat memenuhi apa yang kita inginkan. Bahkan kita tak segan menyakiti dan menginjak sesama untuk mencapai itu. Dan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan menjadi semakin tumpul karena kita telah terbiasa dengan kasih yang Tuhan limpahkan. Memang stempel kita adalah melayani Tuhan, anak Tuhan, umat kekasih Tuhan. Namun karena keinginan-keinginan kita, perilaku kita sangat jauh dari predikat yang kita sandang. Perilaku kita justru merusak kasih Tuhan serta menjadi batu sandungan bagi orang yang mau mengenal Kristus. Mari saudara-saudaraku semua, saya mengajak kita semua untuk bersimpuh di kaki Yesus, bertobat untuk memohon pengampunannya. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ampunilah kami yang masih selalu sombong akan talenta yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami yang masih selalu menyakiti perasaan dan hati orang lain. Ampunilah kami yang masih selalu tidak bisa bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami hari demi hari. Kau tahu apa yang kami inginkan, Tuhan. Namun sekali lagi, ampunilah kami, Tuhan. Pulihkanlah kami. Kami mohon kemurahan-Mu agar kami layak di hadapan-Mu. Tunduk dalam
Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Sepatutnya lah kita senantiasa mengasihi Tuhan. Oleh karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Terlebih bagi kita manusia yang berdosa, namun telah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Juru Mazmur memberikan kesaksian yang luar biasa indah yang demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah ungkapan sang juru Mazmur yang memberikan kesaksian akan kasih Tuhan bagi kita manusia yang berdosa. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 116 bait atau ayat yang pertama, kelima, 6, dan 7. Amin. Mari jemaat, kita menyambut berita anugerah yang telah dicurahkan bagi kita dan sudah menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh dan bersukacita menyanyikan indah mulia, bahagia penuh. Bersandar di lengan yang kekal, damai dan berkah sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandar di lengan yang kekal. Benar. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di saat ini kami boleh akan mendengar firman-Mu dan juga boleh belajar untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Engkau lakukan pada hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, bacaan pada hari ini, ibadah unduh-unduh akan diambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 dan sampai 6. Bacaan diambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 dan 6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan tentu yang senantiasa berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan setiap firman kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tiap hari ku datang padanya, rumahnya bahagia dalam pujian. Dia dengarkanku dan menghiburku, kasih-Nya selalu nyata. Haleluya, haleluya, hatiku memuji namanya. Haleluya,
Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Ayub, siapa yang tidak kenal dengannya? Ayub menjadi salah satu tokoh yang cukup populer di dalam kehidupan umat Kristiani. Dia yang adalah orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun dalam perjalanan kehidupannya, dia harus bergumul dengan kenyataan-kenyataan hidup yang menyedihkan, yang mendukakan, yang tentu menjadi beban berat bagi seorang Ayub yang adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, naskah yang kita baca pada kesempatan hari Minggu ini adalah respon Ayub yang pamungkas terhadap segala pergumulan hidupnya yang telah dijalani, direnungkan, dirasakan. Kemudian dia memberikan respon pamungkas seperti apa yang telah kita baca dan kita dengarkan pembacaannya tadi. Cukup menarik jika kita memperhatikan respon Ayub atas pergumulan dan perjalanan kehidupannya adalah suatu respon di mana Ayub mengakui kekuasaan dan otoritas Allah. Ayub mengakui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan yang dia jalani merupakan rancangan Allah yang pasti sempurna dan tidak mungkin gagal. Pak Pendeta, itu kan respon yang biasa saja, karena memang Ayub yang saleh itu, Ayub yang takut akan Tuhan itu mengalami pergumulan, namun pada akhirnya dia dipulihkan. Bahkan pemulihannya lebih luar biasa lagi. Makanya dia bisa mengakui kuasa Tuhan dan dia mengamini rancangan Tuhan yang pasti sempurna dan tidak mungkin gagal bagi umatnya yang setia kepadanya. Jangan salah. Ya, jangan salah. Perhatikan bagian Alkitab ini, Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ya. Bagian Alkitab ini yang menunjukkan respon Ayub, yang menunjukkan pengakuan Ayub akan kuasa Tuhan, akan rencana Tuhan yang pasti sempurna dan tak gagal dalam kehidupannya, ya. Diungkapkan Ayub sebelum pemulihan Ayub. Ini sesuatu hal yang harus kita pahami, sesuatu hal yang harus kita ketahui bersama. Jadi respon Ayub ini, di mana Ayub pada akhirnya memahami, ya sungguh-sungguh memahami karya Tuhan, apa alasan dari pekerjaan ilahi di balik semua pergumulan, bahkan bisa kita katakan kesengsaraannya, diungkapkan oleh Ayub sebelum pemulihan kehidupan Ayub. Ini menjadi penting bagi kita. Mengapa? Karena pada saat itu Ayub hidup di tengah sistem keagamaan yang cenderung retributif. Bahkan mungkin kita saat ini ada dikuasai dengan pemahaman-pemahaman kehidupan keagamaan yang retributif. Artinya apa? Tindakan Allah merupakan respon atas perbuatan manusia. Ini yang dimaksud dengan pemahaman keagamaan yang retributif.
Jadi kalau kita menjadi manusia yang taat, maka akan mendapat berkat. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang beragama yang fasik, kita akan mengalami yang namanya kutuk. Nah, ini pemahaman keagamaan yang retributif. Tindakan Allah, sekali lagi, dipahami merupakan respon atas tindakan atau perbuatan manusia. Pemahaman yang seperti inilah yang hendak dibongkar melalui kesaksian hidup Ayub. Ayub yang saleh ternyata tertimpa beragam peristiwa buruk yang dapat dipahami sebagai kutuk. Itu yang dipahami oleh orang di sekitarnya, bahkan juga sahabat-sahabatnya. Nah, dalam perjalanan dan pergumulan imannya itulah Ayub tiba sampai pada satu situasi yang tepat. Sekali lagi, meskipun belum terjadi peristiwa pemulihan kehidupan, perenungan akan perjalanan hidupnya membawa dia sampai pada pengenalan yang benar akan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku meyakini, demikian dalam bahasa yang lebih bebas, aku meyakini ini karyamu ya Tuhan. Ini rancanganmu yang tak mungkin gagal oleh siapapun dan apapun juga. Dalam titik pengenalan akan Allah yang menguasai kehidupan manusia inilah Ayub sungguh tidak berdosa. Jadi sebetulnya respon kita atas sebuah persoalan ya, itu harusnya tidak didasari dengan perubahan fisik kehidupan kita. Ya. Jadi solusi atas sebuah pergumulan hidup bukanlah satu perubahan yang katakanlah atau dalam bahasa kita perubahan fisik. Dari yang tadinya sakit menjadi sehat. Dari yang tadinya sengsara menjadi penuh kenikmatan. Bukan perubahan fisik yang semacam ini. Tetapi seharusnya respon iman kita atas pergumulan hidup adalah respon berupa perubahan cara pandang dan cara pikir akan Allah. Dan itu yang terjadi pada diri Ayub. Tentu tidak mudah. Karena itu melalui sebuah pergumulan yang panjang. Ayub yang semula mempunyai segala sesuatu harus kehilangan segala sesuatu yang semula dimilikinya. Tetapi Ayub berhasil memenangkan pertandingan iman. Apa kemenangannya? Dia menjadi orang yang sudah lebih mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Karena itu dia mengatakan dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang kelima misalnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau Tuhan. Pengalaman dan perenungan atas perjalanan hidup yang juga diwarnai dengan ketidakenaan, ketidaknyamanan, itu yang memampukan kemudian Ayub mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan yang berkuasa atas segenap kehidupan dan punya rencana yang indah untuk setiap miliknya. Hal ini sama dengan perjalanan iman Yusuf. Yusuf yang harus dibuang oleh saudara-saudaranya, masuk di dalam sumur, dia masuk dalam kehidupan bangsa asing, ya. Dia harus menjalani kehidupan di tengah fitnah, di dalam penjara. Ya.
tetapi perhatikan bagaimana dia menghayati perjalanan kehidupannya. Dicatat dalam Kejadian 41 yang menjadi dasar ibadah kita. Ya. Ketika Yusuf mempunyai anak-anak yang dilahirkan dari istrinya, Yusuf memberi nama yang pertama Manasye dan yang kedua Efraim. Maknanya begitu dalam. Manasye sebagai anak sulung Yusuf mengandung makna Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Yusuf menghayati perjalanan hidupnya. Ada dalam situasi yang tidak nyaman dan itu dialaminya. Tantangan-tantangan dihadapinya. Tetapi dia merasakan betapa Allah berkarya lebih dari problematika kehidupan yang dialaminya. Anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Apa maknanya? Allah membuat aku mendapat anak, gambaran mendapatkan berkat, ya, dalam negeri kesengsaraanku. Dia menghayati ada kesengsaraan dalam hidupnya. Tetapi ternyata Tuhan tetap memberkatinya. Cara pandang yang seperti inilah yang patut untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan beriman kita. Bersyukur dalam tepekur. Tepekur adalah suatu sikap merenungkan perjalanan hidup, ya. Dan dari perenungan itu kita bisa merasakan, oh iya ya, ternyata meskipun ada situasi ini, Tuhan masih mengasihi kita. Dan satu hal yang patut kita lakukan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena dalam tepekur kita sungguh bisa merasakan Tuhan senantiasa ada. Mari kita senantiasa berusaha untuk menjadi seperti Ayub maupun Yusuf, mengamini kedaulatan Tuhan atas seluruh peristiwa dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menyandarkan diri secara penuh kepadanya. Menghayati bahwa setiap perjalanan kehidupan kita merupakan karya kasih Tuhan bagi kita semua. Menghayati perjalanan hidup ini dalam tepekur, dalam perenungan. Di situasi yang sulit ini, kita diberi waktu yang cukup banyak untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Sehingga kita akan terus mampu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Mari kita sungguh mampu terus beriman dan bersaksi dalam syukur kita. Sebagaimana yang dilakukan Yusuf kala menyemat nama bagi anak-anaknya Manasye dan Efraim. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Musim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Baik, Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri semua untuk kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, pada kesempatan hari Minggu ini merupakan bagian dari perwujudan syukur kita, teristimewa warga GKJW Jemaat Rungkut, melalui ibadah perayaan unduh-unduh atau Hari Raya Persembahan. Saat saya memasuki ruangan ibadah ini, betapa saya menghayati sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan jemaat milik Tuhan. Hari ini merupakan perayaan unduh-unduh yang kedua di tahun 2020. Dan yang istimewa, perayaan ini merupakan perayaan unduh-unduh yang kedua di tengah masa pandemi, di tengah situasi yang tidak menyenangkan secara manusiawi. Tapi lihatlah betapa kasih kita, kasih warga jemaat kepada Tuhan diwujudkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Begitu ya teman-teman? Iya Pak, betul sekali. Ini
natura bentuknya ya Pak ya. Ada juga bazar online ya Pak, termasuk bazar online yang sudah kita lakukan juga ya. Itulah, mulai tanggal 16 kemarin ya. Iya betul. Bazar online sudah dimulai. Sekarang pada hari ini persembahan-persembahan natura dipersiapkan dan dipersembahkan kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Padahal pandemi ini Pak ya. Padahal pandemi. Kadang-kadang kalau mau berhitung persembahan enggak ya, persembahan aja deh, bersyukur aja deh, gitu ya Pak ya? Ya itulah, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita menghayati satu tema, tetap bersyukur dalam tepekur, dalam situasi yang kita tidak nyaman, dalam situasi yang mungkin kita pun kesulitan, tetapi kita selalu mampu untuk menghitung berkat Tuhan dan tidak ada alasan kemudian kita tidak bersyukur kepadanya yang begitu baik dan luar biasa bagi kita semua. Ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik. Persembahan natura, persembahan bazar online yang sudah kita lakukan juga dan masih berjalan. Kemudian persembahan minggu, persembahan unduh-unduh, persembahan syukur kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan di masa apapun, di musim apapun, seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita dengan sukacita tetap bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu bisa mempersembahkan melalui QR code yang ada di layar, juga melalui transfer juga bisa. Kemudian bisa juga dititipkan kepada pengurus kelompok. Baik Bapak Ibu, mari kita dengan penuh syukur kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menyanyi, bukan karena upahmu, PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur,
Jemaat, kini marilah kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami di tengah perjalanan kehidupan yang masih diwarnai keprihatinan sebagai bagian yang utuh dari umat ciptaan-Mu. Masa pandemi masih kami alami, namun bersama dengan itu sungguh kami dapat merasakan betapa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mengungkapkan syukur kami melalui segala sesuatu yang dapat kami haturkan di dalam ibadah dan perayaan unduh-unduh atau Hari Raya Persembahan yang kedua tahun 2020 ini. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan menyucikan segala persembahan yang kami haturkan, sehingga sungguh dapat bermanfaat bagi pekerjaan dan karya Tuhan di tengah dunia ini, beristimewa melalui jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh warga jemaat, seluruh kekasih-kekasih Tuhan yang mewujudkan syukur melalui persembahan. Kami yakin dan percaya di tengah masa-masa yang sulit ini, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan tiap-tiap umat-Mu dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, karya keseharian mereka masing-masing. Sehingga melalui itu semua berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan umat percaya milik Tuhan. Kami juga ikut merasakan keprihatinan bersama dengan saudara-saudara kami yang di tengah situasi sulit saat ini harus kehilangan pekerjaan, harus menutup usaha, dan untuk itu mereka harus mencari pekerjaan yang baru, mereka harus memulai usaha yang baru demi keberlangsungan kehidupan mereka. Tolong Tuhan, berkati saudara-saudara kami ini dengan kekuatan dan pengharapan, sehingga situasi sulit yang dihadapi dapat dijalani oleh karena kuasa kasih Tuhan yang melingkupi, menaungi mereka semua. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan, yang harus menjalani isolasi oleh karena wabah penyakit yang saat ini kami alami semuanya. Tolong ya Tuhan, tumbuhkanlah iman, percaya, semangat bagi saudara-saudara kami ini, sehingga melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan mungkin perawatan medis yang harus diterima, semua boleh menjadi jalan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami doakan para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami yang dalam keterbatasan yang harus dijalani saat ini oleh karena situasi keprihatinan yang tengah terjadi. Berikanlah kekuatan penghiburan, sukacita bagi para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, sehingga mereka semua tetap boleh bersukacita di masa tua mereka. Berkati anak-anak kami semuanya yang dalam proses studi, di tengah situasi atau suasana studi yang baru yang harus dijalani, kami yakin Tuhan memampukan mereka semua untuk tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa hebat,
menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan tetap bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan terang akal budi. Kami pun mendoakan saudara-saudara kami, anak-anak jemaat-Mu yang ada di dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Tolong Tuhan, sertai mereka, sehingga mereka akan senantiasa ada di jalan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati kami semua warga negara Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga kami dapat bersehati, berusaha memperbaiki keadaan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga keprihatinan yang terjadi boleh berganti dengan suasana hidup yang lebih indah, bahkan semakin indah, oleh karena kesetiaan dan kemauan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kami semua, umat manusia ciptaan-Mu. Kami akan melanjutkan sukacita kami di dalam perayaan undu-undu ini, kami akan melaksanakan bersama lelang online dan juga aktivitas-aktivitas sukacita kami lainnya. Kiranya Tuhan tetap membersamai kami sehingga pada hari ini ungkapan syukur kami boleh menjadi lengkap oleh karena Tuhan senantiasa membersamai kami semua. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami aturkan kepadamu Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami yang sungguh baik, mengetahui segala pergumulan kehidupan kami. Karena itu, segala doa-doa kami ingin kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah akan kita akhiri, tetapi ingatlah selalu bahwa ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, kita terus merenungkan kebaikan-Nya, dan itu semua akan memampukan kita bersyukur sebagai kesaksian hidup kita di tengah dunia yang cemar ini. Yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu,
tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, menyertai umat percaya milik-Nya yang mau setia, bersandar dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan kepada Ketua Panitia Unduh-Unduh kedua tahun ini, Bapak Niko, untuk memberikan sesuatu langsung kepada Bapak Pendeta. Monggo, dipersilahkan. Pak Pendeta, kami semua sangat dikuatkan oleh firman yang sudah disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih, dan sebelum kita membuka basar dan lelang pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam patunggilan. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, bersyukur dalam tepekur. Nah, ini kiranya menjadi kekuatan dan harapan bagi kita untuk terus mengucap syukur. Kami pun mewakili panitia juga bersyukur oleh apa yang Bapak Ibu persembahkan dalam bentuk natura, basar, dan juga nanti ada penjualan dan juga persembahan-persembahan yang lain. Kiranya semuanya persembahan ini boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di antara produk-produk yang spesial ini, Pak Pendeta, ada satu produk yang punya cerita. Nah, beberapa tahun yang lalu ada satu warga kita ini yang punya sakit cukup serius. Nah, salah satu keluhannya itu rambut rontok. Nah, ketika beliau menggunakan satu produk alami, nah itu ada perkembangan. Jadi rambutnya tumbuh kembali. Nah, ini oleh beliau dikemas, dibuat satu produk yang hari ini juga bisa dibeli oleh jemaat, dan
kiranya juga memberikan manfaat bagi yang mempunyai keluhan yang serupa. Nah, di antara berbagai produk yang spesial yang dipersembahkan oleh jemaat, nah ini adalah produk yang punya cerita tadi. Ini ada produk samponya dan juga ada produk conditioner. Nah, ini mohon secara resmi ini sebagai tanda untuk Bapak Pendeta berkenan membuka basar dan penjualan online pada hari ini. Berhitung Pak ya? Kita siap-siap tepuk tangan soalnya. Baik, dengan diterimanya simbolis persembahan warga jemaat, maka di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus, kegiatan lelang maupun basar online di dalam rangka unduh-unduh kedua tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Matur nuwun. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah ibadah, sudah kebaktian itu rasanya itu lega dan damai gitu Bapak Ibu ya. Kita juga sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego. Oke Bapak Ibu, untuk kita melanjutkan sukacita kita di Hari Raya Unduh-Unduh periode kedua 2020 ini, kami ajak Bapak Ibu untuk bergabung di link yang satunya. Jadi tetap di YouTube, cuman kita berpindah link. Jadi Bapak Ibu log out dulu atau keluar dulu dari link YouTube ini, kemudian di grup-grup yang sudah di-share ke Bapak Ibu, di grup WA, nanti Bapak Ibu klik lagi. Nanti akan masuk ke link YouTube yang baru untuk kita bisa terus mengikuti lelang pada hari ini. Oke, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Sampai ketemu di link yang baru nanti untuk kita bisa ikuti dengan penuh sukacita lelang hari ini. Tuhan berkati.